Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan Project Item Land. Di sini akan mempresentasikan progres dari Project Item Land kami sebagai penilaian asesmen 2 di semester ini mata kuliah UID. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Grafni Rizky Lestari dengan NIM 607012300003 dan teman-teman saya Besa Sartio Gifparto Gismanjuntak dengan NIM 607012300065. Dengan saya Mufti Dani Aska dengan NIM 607012300015. Dengan saya Muhammad Fajar dengan NIM 6070123003. Baik, itu tadi sesi perkenalan dari kelompok kami. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja masuk ke bagian abstrak dari proyek ini yang akan dipaparkan oleh Daniel. Nah, abstrak dari proyek ini adalah Itemland adalah sebuah website yang menyediakan platform aman dan user friendly untuk meminjam dan meminjamkan barang dalam komunitas. Dengan fitur pencarian intuitif ini, pengguna dapat dengan mudah menemukan barang yang mereka butuhkan atau menyediakan barang untuk dipinjamkan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tari. Nah, di sini ada latar belakang yang mendasari kenapa kelompok kami memilih untuk membangun website Itemland ini. Dilatar belakangi oleh kehidupan sehari-hari yang banyak orang sering membutuhkan barang tertentu untuk jangka waktu singkat seperti alat elektronik, peralatan olahraga, perlengkapan outdoor, atau alat kerja khusus. Namun, seringkali barang-barang tersebut memiliki harga yang cukup tinggi atau tidak tersedia di setiap tempat, sehingga membeli bukanlah pilihan yang ideal. Oleh karena itu, kebutuhan untuk menyewa barang menjadi semakin populer, terutama di kalangan masyarakat, urban, dan mahasiswa. Di era digital ini, aplikasi penyewaan barang menjadi solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui website kami ini, pengguna dapat meminjam barang yang mereka butuhkan dari orang lain atau dari penyedia layanan, tanpa harus membeli atau merogoh kocek yang terlalu dalam. Nah, website ini diharapkan dapat membantu memanfaatkan barang-barang yang jarang digunakan, serta mengurangi pemborosan dan mendorong prinsip berbagi dalam masyarakat. Setelah latar belakang ini akan masuk ke tujuan dari pembuatan website ini, akan dipaparkan oleh Abel. Silakan Abel. Oke, baik. Jadi untuk tujuan yang pertama yaitu memperluas ketersediaan barang, menambah jumlah dan variasi barang sewaan dari pengguna dan mitra bisnis untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Terus tujuan yang kedua itu meningkatkan pengalaman pengguna, menyediakan antarmuka intuitif dan fitur pencarian cepat agar pengguna dapat menemukan barang dengan mudah dan nyaman. Untuk tujuan yang ketiga yaitu peningkatan reputasi dan keterlibatan, memperkuat reputasi positif Itemland dan meningkatkan partisipasi pengguna melalui ulasan, peringkat, dan forum komunitas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar. Di sini ada analisis produk. Itemland secara umum ini mengacu pada praktik meminjam atau meminjamkan barang kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu. Secara filosofis ini bisa dilihat sebagai bentuk kerjasama sosial di mana orang saling membantu satu sama lain dengan membagi barang atau sumber daya yang dimiliki. Yang kedua ada logo tas belanja, menggambarkan budaya belanja yang kuat dalam masyarakat kita. Ketiga ada logo klik yang mengarah langsung ke tas belanja, menunjukkan keterlibatan teknologi yang artinya adalah tentang penggunaan teknologi dalam proses belanja. Itu tadi pendahuluan dari presentasi kami ini, dan selanjutnya akan masuk di wireframe. Nah, di sini seperti yang ada pada layar, ada bagian login dan bagian homepage. Di website kami ini diawali dengan page login yang dimana setelah user memasukkan email dan password akan masuk ke bagian homepage. Kemudian di homepage ini ada apa saja, ada fitur-fitur apa saja. Nah, itu akan dijelaskan oleh Fajar. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama itu ada fitur profil, yang kedua ada fitur chat, yang ketiga ada notifikasi, yang keempat ada fitur
dijelaskan oleh Daniel. Selanjutnya di sini dalam homepage ini dia ada fitur promo, sewa barang, dan daftar barang juga. Kemudian akan dijelaskan oleh Abel. Oke. Kemudian ini ada bagian loginnya. Jadi di sini login harus mengisi email dan password. Dan kemudian jika kalau lupa password, kita juga ada opsi untuk reset password. Nah, setelah memaparkan wireframe atau apa saja yang ada di dalam website kami ini, mungkin akan dilanjutkan dengan demo website kami ini, website Itemland ini. Baik, langsung saja kita mulai demo progress Itemland dari kelompok 7. Diawal dengan login. Nah, pada login ini user diminta untuk memasukkan email. Kemudian diminta untuk memasukkan sandi atau password. Kemudian bisa login dan masuk ke halaman homepage. Nah, apabila user melupakan password, bisa klik lupa password. Kemudian diminta untuk memasukkan email, memasukkan kode verifikasi, dikirim melalui email, kemudian memasukkan password baru, dan selesai, sehingga akan diarahkan ke halaman login lagi untuk mengulang loginnya dengan password baru yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian setelah masuk di halaman homepage, bisa mengarah ke mana saja akan dijelaskan oleh Fajar. Nah, di sini tuh kita tuh punya fitur yang namanya tuh fitur ada sewa barang. Ini kita dipencet akan langsung mengarah ke untuk sewa barang, untuk menyewakan barang. Dan ini juga bisa ditekan, misalnya tekan tanda, nah langsung diarahkan langsung ke sini. Setelah itu pembeli itu bisa langsung memasukkan tanggal ataupun jumlah barang maupun email. Setelah itu alamat email. Memasukkan alamat. Setelah itu pembeli bisa langsung membayar dan pembeli akan disuruh pilih opsi pengiriman dan metode pembayaran. Setelah memasukkan kedua itu, pembeli bisa langsung bayar dan langsung ditampilkan pesanan Anda sedang diproses. Nah, di homepage ini juga selain yang dijelaskan oleh Fajar tadi, ada beberapa fitur lain seperti promo. Nah, di website ini bisa memasukkan promo untuk mendapatkan diskon atau potongan harga. Kemudian ada profil untuk melengkapi biodata. Kemudian ada chat. Di sini bisa chat dengan orang yang menyewakan. Kemudian di sini ada notifikasi tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh user, misalnya menyewa sebuah barang atau apa. Kemudian di sini ada fitur keranjang apabila user memasukkan barang yang mungkin kedepannya akan ia sewakan, di keranjang dulu sebelum benar-benar disewa. Terus di sini juga ada fitur daftar barang. Nah, daftar barang ini maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang menjadi lender atau yang akan menyewakan barang.
Jika seseorang itu mau menyewakan barang, maka wajib untuk mengisi profilnya terlebih dahulu, masukkan nama lengkap, toko, nomor handphone, dan alamat. Setelah diisi, dia akan melengkapi data barang apa yang akan dia jual, harga sewa, dan foto barangnya. Nah, di sini progresnya belum sampai bisa mengisi data barang. Seharusnya setelah mengisi data barang itu bisa langsung masuk ke toko saya di page yang ini, tapi belum sampai situ. Nah, di sini juga seharusnya dijelaskan di awal. Di sini di homepage ini ada bagian promo yang mungkin akan menarik perhatian dari pengguna ketika membuka website ini. Kemudian ada rekomendasi barang yang mungkin dibutuhkan oleh para pengguna seperti peralatan berkemah, perlengkapan bayi, peralatan golf, dokumentasi atau kamera, alat band, dan jas. Sekian dari demonya. Akan dilanjutkan oleh penjelasan kode oleh Daniel dan Abel. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan untuk bagian codingannya. Yang pertama, kami menggunakan Tailwind untuk membuat styling dari halaman ini. Terus kemudian untuk menyambungkan ke PHP, kami menggunakan ini ya, connection PHP-nya ini. Ada host user pas DB. Nah, kemudian untuk yang bagian ini, yang di dalam head ini, sampai di sini, itu adalah bagian untuk navbar bagian atas. Di bawah bagian navbar atau head ini, dia ada PHP include navbar.php. Itu untuk memanggil navbar agar dia tetap sama saat memindah halaman. Lalu di bawahnya, di bawah PHP include ini, itu adalah bagian sidebar yang dimana isinya tuh adalah kategori. Nah, kategori di bawah itu ada promo menarik untuk pengguna mencari promo. Lalu di bawahnya itu ada rekomendasi barang yang mungkin lagi hits-hitsnya seperti itu. Mungkin sekian aja dari codingan ini, dari penjelasan codingan ini. Bila